Saya tidak tahu kenapa saya didapuk di sini dan untuk bercerita tentang Ibu Rukmini, karena memang tadi sudah diawali oleh Mas Gus Indratmo, jadi tidak jauh berbeda dengan Mas Butet, bahwa memang sebelum saya kenal Mbak Cipeng, saya tahu Bu Rukmini itu sekilas dari ya masa kecil ada seorang polisi wanita yang namanya Rukmini, dan saat itu memang meskipun masih kecil tapi saya sudah berusaha mengikuti berita yang ada di sekeliling masyarakat Jogja khususnya. Nah, kalau secara pribadi memang tadi disebutkan memang pangkat saya Kombes Pensiunan polisi dari latar belakang yang sama, seorang psikolog, karena Bu Rukmini juga psikologi, dan saat itu mungkin kalau saya tidak jadi polisi saya tidak lulus sebagai seorang psikolog. Jadi saya ngobrol sama Mbak Cipeng ketika ada pendaftaran polisi, Mbak Kitoe ono beasiswa seko Hankam, dan saya nek ranjupuk beasiswa ini bisa jadi saya kuliahnya tidak selesai, kira-kira begitu, karena wis punya pacar juga ngoyak-oyak sekolah tak rampung, wong tua juga bingung, tapi mungkin itu ya PM atau Mendan itu bisa selesai, karena waktu itu programnya lewat beasiswa, dan mengambil beasiswa ternyata harus masuk menjadi masuk pendidikan dan lulus dari perwira, kira-kira begitu. Dan tolong diomong ke ibumu, dan yuk pesannya ibuku supaya sudah di polisi kira gampang, yus ikuti saja. Kemudian ya sudah, polisi adalah polisi, saya tidak tahu maksudnya apa, polisi adalah polisi. Dan kemudian ya seiring perjalanan waktu, karena saya tidak tahu betul tentang polisi, saya tidak punya keluarga polisi, jadi saya melihat sosok Rukmini sebagai role model bagi saya. Jadi bahasa sederhananya, lambang-lambang kepolisian itu sudah tidak ada lagi di rumahnya bahkan, sehingga itu saya contoh. Artinya pemaknaan yang ada di dalamnya, lambang-lambang itu tidak perlu ditunjukkan tapi ditelan. Jadi kalau panjenengan melihat diri saya ongkong pada saat ini, ya taring itu tidak perlu diperlihatkan tapi ditelan supaya mangasak mengising budi, kira-kira begitu. Jadi agama polisi itu ya agama pelayanan dan kemanusiaan. Itu yang kemudian saya sebisa mungkin saya hayati betul, karena ternyata betul ketika menjadi polisi dan di polisi itu banyak makan hatinya dalam arti yang sesungguhnya. Saya bukan polisi yang baik, karena saya mengajukan pengunduran diri kalau boleh jujur itu 4 sampai 4 kali, tapi tidak pernah di ACC, karena pertanyaan selalu ketemu orang-orang istimewa, dan Bu Rukmini juga pesan itu pasti akan ketemu itu, karena ada sebuah pertanyaan yang konyol, kamu bisa nggak buat surat selain surat pengunduran diri, sampai ditanya pengen ngopo dan lain sebagainya. Nah, dan peristiwa yang paling bagi saya sangat berkesan, puncak dari seorang Rukmini menjadi polisi, itu adalah ketika saya mengantarkan jenazah beliau. Saya ingat betul beliau sedang di Jakarta, yang waktu itu yang membawa saya, membawa jenazah beliau cuma saya dengan Mas Derajat, sahabat saya. Kemudian di bandara, karena saya mengantar di bandara, tidak ada penghormatan militer sama sekali. Dia hanya disejajarkan dengan paket. Jadi kalau panjenengan pernah mengirim jenazah lewat kargo, itu ya ditimbang, kemudian guruku jenderal polisi ditimbang pangkatnya brigjen, dan saya membayangkan waktu itu saya di Jakarta, sementara saya membayangkan perwira-perwira muda, polisi-polisi yang lain mungkin masih berpesta pora di diskotik atau apa. Ini ada seorang yang meninggal. Itu yang semakin menguatkan, oh iya, ini wis wong kondo gitu apa-apa, tapi makna yang ada di sekeliling itu yang kemudian membuat saya sampai seperti ini. Dianggap polisi bodoh, dianggap polisi, saya tidak pernah berurusan, tapi agama yang ditelan, kemanusiaan dan pelayanan yang menjadi sumber pelayanan, itu yang menjadi salah satu role model saya adalah Rukmini Kusumastudi. Matur sembah nuwun, semangat sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.